مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدارين وجميع أهل المقرب بهذه الخصوص مؤسس هذا المسجد الله تبشر بالمغفرة والرحمة بنية دفع البلاء النازل في هذه الزمان شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقي واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عبد ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا آمن أنه فلا أبر في قول لا منه ولا نعام والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita tidak bisa bertemu, bersua, bermuajalah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban talabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi darain. An Ali radhiyallahu anhu ay karamallahu wajhah. Man kana
kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi wallahu a'lamu bimuhri. Wal maqalatu as-sadisa ay artikel atau nasihat yang keenam yang datangnya dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karamallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Mengapa demikian? Sayyidina Ali mempunyai dua gelar radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah, karena beliau salah satu sahabat yang belum pernah melihat kemaluannya, sehingga dibilang karamallahu wajah. Apa nasihat beliau? Dan kedua, Sayyidina Ali ini termasuk orang yang cerdas, sehingga ada syair yang mengatakan ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu, wa aliyu babuha, Ali itu gerbangnya ilmu. Sehingga beliau banyak pesan-pesan nasihat buat orang yang menuntut ilmu. Begitu juga beliau juga salah satu yang terkenal dengan takzimnya kepada guru. Apa? Ketika beliau ditawarkan tentang ilmu harta, beliau lebih memilih ilmu. Kenapa tidak memilih harta? Beliau jawab, harta ketika kita miliki, kita bagi-bagikan secara hitungan kita pasti kurang, tapi ilmu dia miliki, dia ajarkan, dia semakin berkah, semakin nambah pengetahuan, semakin nambah ilmunya. Orang yang diajar, orang yang disampaikan, ketika diajarkan lagi, disampaikan lagi, terus tidak ada habisnya, sehingga ilmu itu jauh lebih kekal. Sehingga pesan Nabi, apabila anak Adam meninggal yang masih abadi, salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada lagi Sayyidina Ali pesan, man 'allamani harfan faqad sirtu 'abdan, siapa yang ngajarin aku satu huruf, dia siap akan menjadi budaknya. Berarti Sayyidina Ali salah satu orang yang menjunjung ilmu, orang yang menjunjung yang namanya guru. Walaupun cuma ngajarin satu huruf, dia akan tetap menyanjungnya guru itu, ilmu itu, bahkan dia siap menjadi hambanya. Sehingga para ulama dulu mengajarkan, sebesar apa kita memuliakan ulama, sebesar itu atau sebesar apa kita memuliakan guru atau ilmu, sebesar itu kita mendapatkan keberkahan dari ilmu dan guru. Sehingga dicontohkan, ada orang ingin yang mengambil berkah ilmu, dia mengambil dengan karangan kitabnya, yang menyusun kitabnya, misalnya Nawawi, anaknya ditambah Nawawi. Ada yang ingin berkahnya dengan ilmunya, dia suka dengan ilmu nahu, dia kasih anak yang pertama namanya siapa? Wallazi. Anak yang kedua hiyallati. Ini yang ingin tambahkan dengan ilmunya, atau mungkin dengan dalamnya ilmu tafsir. Punya anak perempuan, nama dikasih nama Sidratul Muntaha misalnya. Ini contoh. Apa isi makalah atau nasihat Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kana fil jannah fi talabihi. Kata Sayyidina Ali, siapa yang sibuk, orang yang menuntut ilmu, pada hakikatnya dia sekarang itu lagi mengejar surga, lagi menuntut surga. Nih, kita hadir di sini, duduk aja, ini lagi mengejar surga. Ay istaghala, ay man istaghala fil ilmi nafi. Orang yang sibuk dengan mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama.
Sehingga banyak jaminan dari hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Qala ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi at-Tabrani fi sunani. Apabila kamu lewat taman-taman surga, nikmatilah, farta'u, nikmatin. Duduk sesaat duduk ilmu, nikmatin, farta'u, kata Nabi. Qala ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Qala majalisul ilmi, orang yang duduk aja di majlis ilmu. Bahkan orang yang belajar, man 'allama baban minal ilmi, orang yang belajar satu bab dari ilmu, tamma Allah yatim, sempurna atau tidak sempurna, abdul min an tusalli alf rakaat tatawwu'an. Orang yang belajar satu bab, tamat atau enggak tamat, itu lebih utama sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Itu ilmu, jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk ilmu, yaltamisu ilmu sahalallahu tariqan ilal jannah, gak kerasa Allah lagi ngasih jalan yang mudah buat ke surga. Ini jalan mau ke surga nih, ilmu, belajar ilmu kayak begini. Ilmu apa? Ilmu agama. Aiman istaghala fi ilmi nafi, ilmu yang bermanfaat bisnis, tentunya ilmu agama yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya atau untuk orang lain. Jadi kita nuntut ilmu ini berharap mendapatkan ilmu bermanfaat buat diri kita, syukur-syukur buat keluarga kita atau buat orang lain. Jangan sampai ada orang sekolah agama jauh tinggi lama, jangankan untuk manfaat orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa manfaat. Alhamdulillah. Siapa mereka itu? Bisa jadi yang digambarkan Nabi, manis dada ilma walam yazid huda illa bu'dan. Berapa banyak orang yang nambah ilmunya, ngaji dari masjid satu ke masjid lain, majlis lain ke majlis lain, pondok yang satu ke pondok lain, bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh kepada Allah. Ada yang begitu. Seharusnya dia tertakut dengan ilmunya itu, merasakan dekat dengan Allah, tapi justru jauh dari Allah. Ini namanya pertanda ilmu yang tidak bermanfaat atau belum bermanfaat. Sehingga kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, fal ilmu nafi, adapun ilmu yang bermanfaat, pernah kita kupas dulu, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, orang itu bertambah takutnya kepada Allah. Kita cuma ngaji Fatihah, alif-alif, ngaji itu bikin takut kita kepada Allah. Atau seorang guru, dia tahu satu ilmu, tapi mau ngajarin satu orang, mau dikit mau banyak dia ajarin, gak merasa kecil hati. Bisa jadi itu ilmu yang bermanfaat. Sebab saya pernah dipesan sama guru saya, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Allah yarham. Beliau pernah bilang, orang dikatakan kiai, orang dikatakan ustaz bukan karena banyak muridnya, bukan kalau lagi ceramah banyak jemaahnya,
Dia walaupun cuma ngajar alif-alifan, tapi dia ikhlas, tapi dia takut kepada Allah. Dia itu sudah dikatakan ulama. Jadi jangan dikira yang ngajar alif-alifan itu mereka itu kecil, mulia, asalkan dia ikhlas. Belum tentu sebaliknya. Banyak jamaahnya, banyak muridnya, belum tentu ikhlas. Akan lebih bagus yang banyak pun juga ikhlas, takut kepada Allah. Yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yazidu basiratuka fi uyubi nafsik, menambah kebijaksanaan dengan aib dirinya. Orang semakin banyak ilmu, dia sadar dengan aibnya, dengan sadar dengan kekurangan ilmunya. Gak merasa cukup, gak merasa udah puas. Para peneliti, profesor, orang-orang pintar, dia baca, dia teliti satu buku, belum tamat, dia pengen tamatin lagi. Kenapa? Merasa tidak puas. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tandanya apa? Dia selalu merasa kurang dengan ilmunya, gak pernah merasa cukup. Sebab kalau sudah merasa cukup, nanti timbulnya sombong. Ketika kurang, oh saya belum cukup, oh saya belum cukup, terus akan membaca dan terus membaca. Yuqallilu fi rukbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat itu, orang itu menyedikitkan dunia. Jadi sama dunia, kalau orang-orang ahli ilmu itu nggak terlalu ngotot. Silakan nyari dunia, tapi jangan sampai tertipu. Ada dia paham dunia itu dana-danu danian, dunia rendah, hina sikap. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan pasti akan ditinggalkan. Paham dia, menyedikitkan dengan dunianya. Dia sibuk dengan yazidu fi rukbatika al-akhirah. Justru dia bertambah dengan urusan akhiratnya. Dunia disedikitkan, akhirat ditambah. Yaftahu basiratuka bi afati a'malika hatta tahtaris minha. Orang yang ilmunya bermanfaat dibukakan pandangan tentang perbuatan jeleknya hingga dia menjaga dirinya. Artinya apa? Orang itu sibuk mikirin aib sendiri, kekurangan diri sendiri daripada mikirin aib orang lain. Karena dibuka basirahnya. Tahu dia bisa merasa, saya ini banyak kurang. Jadi repot mikirin diri sendiri, bukan mikirin orang lain. Ketika orang mikirin orang lain yang punya salah, orang lain yang punya urusan, dia repot ikut ngurusin. Padahal orang nggak minta pandangannya. Pertanda apa? Belum bermanfaat. Yazidu fi ma'rifatika fi ibadati rabbik. Kemudian yang berikutnya bertambah ma'rifatnya. Dengan ilmunya dia tahu ma'rifah, dengan ilmunya dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu itu kalau manfaat, dia takut ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Dia tahu hukum. Kalau dia kerjakan, hukumnya, dosanya bukan hanya satu dosa, dia bisa mendapatkan 2 dosa. Pasti ini haram, tapi dia kerjakan, 2 dosa dia dapat. Dosa haramnya, tahu hukumnya dia jalanin, itu semakin tahu ma'rifat dia, merasa terus diawasi. Yatla'u min makaidi syaitan. Yang berikutnya, ilmu yang bermanfaat, dia tidak tertipu oleh tipu daya syaitan. Lihat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan pesan, aku lebih menghargai orang yang berakhlak.
Jadi nanti makom tertinggi setelah ilmu itu akhlak. Aku lebih menghargai orang yang berakhlak. Aku lebih menghormati orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Kenapa demikian? Setan ilmunya tinggi, tapi setan sombong. Ketika setan sombong diturunkan dari surga, sombong. Sehingga kenapa? Al-adab fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dari mana orang bisa beradab? Ketika ilmunya bermanfaat. Sehingga Nabi menyebutkan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Tingkat tertinggi kesempurnaan iman setelah iman itu tinggi. Ahsanuhum khuluqan, semakin bagus akhlaknya. Dari mana? Makom dari ilmu. Setelah ilmu, makom tertinggi adalah akhlak. Al-adab fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Wa qala alladzi la yajuzu li baligil aqil jahlahu, yaitu ilmu yang harus diketahui orang balik atau orang yang berakal. Adapun ilmu yang kudu atau harus kita ketahui bagi kita yang sudah balik, yang pertama belajar atau mengenal ilmu tauhid. Jadi urutan ilmu itu belajar ilmu tauhid dulu, atau ilmu usuluddin kalau di kampus di kuliah. Kenalin tuh sifat-sifat Allah, wujud, tidak, bako, dan seterusnya. Tuh kenalin tuh. Habis belajar tauhid, belajar syariat atau fikih, ilmu fikih. Kenapa tahu ilmu fikih? Ilmu tauhid kita udah tahu, kenal tuh, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi nggak sembarangan kita tahu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, kalau mau Ar-Rahman ini nama-nama Allah, dikasih nama kucing kita si Rosa, kan nggak boleh. Walaupun dinisbahkan kepada orang, tapi itu Rosa itu nama Allah asalnya. Jadi harus tahu, kenal sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita udah tahu, nggak mungkin kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan lagi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu belajar nanti akan makom yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Pahamin Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul ranting yang paling tinggi. Gak ada pun yang mampu ke sampai Sidratul Muntaha, hatta malaikat sampai malaikat. Bagaimana caranya? Al-kaif majhul wal imanu bihi wajib. Kita nggak bisa perlu tahu caranya, tapi iman wajib. Kenapa? Ada buktinya. Kita pengen bukti, ini yang punya buktinya ada langit, bumi siapa? Allah. Mana Allah? Ada buktinya. Ini ciptaannya ada. Yang perlu tahu al-kaif bagaimana caranya. Wal imanu bihi wajib. Adapun imannya wajib. Nah itu ada buktinya. Itu seperti itu. Jadi bukan terima di akal, akal kagak nyampe. Makanya ada dalil akli, ada dalil nakli. Itu seperti itu. Belajar sifat-sifat Allah, jangan langsung terlalu tinggi. Baru setelah itu belajar syariat. Apa syariat? Ilmu fikih. Kaifiyatis sholat, kaifiyatis saum, kaifiyatil haji, dan seterusnya. Belajar ilmu fikih. Setelah ilmu fikih barulah nyelop ke ilmu tasawuf. Jadi jangan ngacak. Tauhidnya belum nyampe langsung belajar tasawuf. Kan repot itu.
Dia tahu ada musiknya. Oh, tasawuf itu pencucian, tazkiyatun nafsi, mengarahkan membersihkan diri dari segala apa? Penyakit hati. Dia paham. Sehingga apa? Al-Imam Malik bin Anas itu beliau pernah bilang, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazannada wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafsuqu wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Tasawuf tanpa ilmu fikih sesat. Fikih tanpa tasawuf bejat. Orang belajar fikih tapi nggak pakai tasawuf itu bisa menjadi bejat. Apa bejatnya? Sombong, merasa diri paling bagus, merasa diri paling benar. Tapi kalau dengan tasawuf hatinya terjaga, nggak merasa diri paling baik, saling menghargai. Kemudian apa? Lebih hati-hati. Sebab kalau dengan seperti itu akan sombong, merasa paling benar, yang lain disalah-salahin. Kita bisa lihat contoh Imam Syafi'i ketika datang Imam ke gurunya disuruh sholat, ada Imam Syafi'i nggak pakai kunut, dia nggak pakai kunut sholat di situ. Atau sebaliknya, ketika gurunya datang Imam Syafi'i nggak pakai kunut, ketika beliau datang beliau pakai kunut. Jadi saling menghargai, nggak merasa paling bagus. Sehingga dicontoh Guru Buya Hamka ketika berhaji belayar dengan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ketika berhaji orang pada giran, wah imamnya Profesor Buya Hamka, Kiai Buya Hamka nih. Pasti beliau nggak pakai kunut, ternyata pakai kunut. Itu pengikutnya apa? Pengikut yang NU. Oh, ternyata kita yang benar, kata pengikut NU. Giliran yang menjadi imam sholatnya pengikutnya besoknya Kiai Saifuddin Zuhri di agama pertama itu, beliau nggak pakai kunut, bilang kata yang ini, wah pasti beliau pakai kunut. Ternyata nggak pakai kunut. Kenapa? Paham, saling menghargai. Beliau memakai tasawuf, makanya Buya Hamka pakai tasawuf modern. Hampir semua para ulama-ulama fikih mempelajari tasawuf. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang belajar fikih, belajar tasawuf juga, faqad tahaqqaqa, niscaya dia akan mendapatkan kebenarannya. Jauh lebih hati-hati. Jadi itu 3 landasan-landasannya, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariat, baru ilmu tasawuf diiringi. Itu fal ilmu nafi kana fi haqiqati talibanil jannah wa liridaillahi ta'ala. Yang demikian pada hakikatnya orang yang menuntut ilmu agama, orang itu lagi mencari surga dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana tinar fi talabihi. Masih dikatakan oleh Sayyidina Ali, siapa yang mencari maksiat berarti dia sedang mencari neraka. Ai wa man kana muridan lil maksiyah kana fil haqiqati taliban linnar wa li suhtillahi ta'ala. Sebaliknya, siapa yang ingin melakukan maksiat pada hakikatnya dia ingin ke neraka, dia ingin murka Allah.
Jadi maksiat itu bisa jadi maksiat kepada Allah, bisa jadi maksiat kepada makhluk, bisa jadi maksiat kepada diri sendiri. Jadi kalau maksiat kepada Allah, perintahnya kita tinggalkan, larangannya dikerjakan. Itu kalau maksiat kepada Allah. Wa man kana muridan lil maksiyah, siapa yang ingin melakukan maksiat kepada Allah. Orang kalau udah terbiasa melakukan dosa, itu seperti orang yang kecanduan. Seorang yang suka minum-minuman atau mungkin narkoba, dia nyari. Sehingga apa dibilang? Wa man kana muridan lil maksiyah, orang yang ingin melakukan maksiat, diingetin bil haqiqata liban linar, dia itu hakikatnya lagi pengen ke neraka. Wa suhtullah, dan juga murka Allah. Yang kedua, maksiat kepada orang lain, makhluk. Gak enak kalau belum bikin nyakitin orang. Itu maksiat. Nanti akan kita kupas contoh-contohnya. Kemudian maksiat kepada diri sendiri. Maksiat kepada diri sendiri itu apa? Membiarkan dirinya dalam kemungkaran, dalam kebodohan. Itu maksiat sama diri sendiri. Males, membuang-buang waktu, itu maksiat sama diri sendiri. Gak terasa, tahu-tahu menjerumuskan kepada dosa. Itu dari yang kecil dulu. Sehingga disebutkan ada beberapa di antara maksiat yang tidak terasa. Apa maksiat yang tidak terasa itu? Merasa diri paling baik. Jadi pernah dalam salah satu riwayat dari Imam Daud dalam kitab Sunannya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi pernah menyebutkan ada dua orang dari kalangan Bani Israel. Ini hadis ini menjelaskan ahli ibadah bisa masuk ke neraka, ahli maksiat bisa masuk surga. Dengar ini, kok ahli ibadah bisa masuk neraka, ahli maksiat bisa masuk surga. Jadi ada dua orang bersaudara dari Bani Israel. Yang satu ini ahli maksiat, saudaranya tegur, ngingetin, dibilang, sampai kapan kamu mau begini aja melakukan dosa? Ini kata saudaranya, melakukan dosa tinggalkan, biarkan aku bersama Tuhan. Apakah kau mau mengawasi aku terus begini? Nah, yang dibilangin ahli maksiat ini marah. Tapi bagus dia bilang, biarkan aku sama Tuhan. Yang ahli ibadah ngomong, dibilang apa? Pakai kosong lagi sambil sumpah, demi Allah, kamu tidak akan
masuk surga. Ahli ibadah berani ngomong kepada ahli maksiat, kamu tidak akan masuk surga. Dan Allah tidak akan mengampuni kamu. Pada akhirnya dua-duanya dimatikan oleh Allah, ahli maksiat dan ahli ibadah. Ketika dimatikan, yang ahli ibadah ini ditanya, kamu kenapa mendahului aku? Yang berhak menentukan surga itu Allah, aku. Yang berhak memberikan ampun itu aku. Malaikat lempari orang ini ke neraka. Hati-hati. Adapun si ahli maksiat ini, karena dia masih mengharap rahmatku, diperintahkan, malaikat perintahkan hambamu ini masuk ke dalam surga atas rahmat. Sehingga ada ayat mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kamu merasa diri paling bagus. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Yang paling tahu takwanya seseorang cuma Allah. Ini dosa yang terkadang tidak terasa, sehingga disebutkan ada beberapa ciri orang yang dihinakan oleh Allah. Ahli ibadah tapi bisa dihinakan oleh Allah. Ini yang terasa. Ibadahnya hebat, ngajinya hebat, tapi dihinakan oleh Allah. Apa mungkin orang ahli maksiat juga? Sehingga dikatakan ciri orang yang dihinakan oleh Allah, yang pertama, orang itu selalu menghina orang lain, selalu merendahkan orang lain. Mau orang berilmu, mau orang yang berada, dia merendahkan orang lain. Berarti apa? Itu orang yang merendahkan orang lain, orang yang dihinakan oleh Allah. La yasfar qaumun min qaumin asa ayakuna khairan. Jangan kamu menghina, merendahkan satu kaum, bisa jadi dia lebih bagus dari kamu. Jangan jauh-jauh. Suatu ketika Imam Hasan Basri itu duduk di pinggir sungai Dajlah, itu sungainya luas. Ada anak muda atau dua sejoli lagi duduk di pinggir sungai itu sambil minum. Itu Imam Hasan Basri bilang, wah, orang ini nggak takut kepada Allah, udah nggak malu-malu minum di situ, dua-duaan sama perempuan di situ di depan umum. Tiba-tiba ada kapal mau tenggelam. Ini anak muda ini yang megang botol langsung berenang, nolongin orang. Sekali enam dia tolongin. Tinggal satu lagi, Tuhan kenapa kamu diam aja? Tolongin satu lagi. Ternyata Imam Hasan Basri gak bisa berenang. Akhirnya apa? Imam Hasan Basri mengakui betapa aku tadi telah merendahkan orang itu, mengira orang itu lagi minum-minuman. Ternyata apa? Dibilang sama anak muda ini, Tuhan, yang aku bawa botol ini bukan minuman keras. Ini air minum aku ngisi di rumah. Aku lagi sedang bersama ibuku. Jalan-jalan, duduk di sini, makan di sini, bawa minuman dari rumah. Kenapa kamu diam aja gak bisa nolongin? Imam Hasan Basri apa? Nangis. Betapa lemahnya aku. Cuma dalam hati mengatakan, orang ini
nggak tahu malu, duduk berdua, mojok berdua di depan umum sama minum. Ternyata bisa jadi orang itu lebih bagus dari kita. Makanya kata Imam Hasan Basri, idza kharajta ayyusina kullan nas, apabila kamu keluar dari rumah, anggaplah semua orang itu lebih baik dari kamu. Melihat orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Pasti sudah banyak ibadahnya. Melihat anak kecil ini lebih baik dari saya. Kenapa? Dia belum banyak dosa dibanding saya. Melihat orang yang pengen ilmu, dia lebih bagus dari saya. Melihat ustadz yang satu, dia lebih bagus dari saya. Gak merasa dia itu paling baik. Wala tuzakku anfusakum. Kemudian apa yang kedua? Al-Israr. Dalam kitab Rawdatul Talibin Al-Ibn Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang melakukan dosa secara rahasia, sembunyi-sembunyi, itu orang itu lagi dihinakan Allah. Ciri orang yang dihinakan Allah siapa? Pelaku zina. Kalau nggak ada orang zina belak-belakan sembunyi-sembunyi, itu pelaku zina. Apa ancamannya? Orang yang zina hukumannya langsung, yang tadinya kagak hamil langsung hamil, hilang cahaya mukanya, hilang warnanya. Jangan dikira zina itu sepele, itu dosa besar. Orang yang berzina orang yang lagi hinakan. Saya pernah nonton di salah satu TV swasta ketika ulang tahun penyakit HIV sedunia. Saya melihat. Jadi pengalaman-pengalaman yang sedih, malu juga, pilu juga ada di situ. Saya lihat. Jadi ada ceritanya seorang TNI tentara ditugaskan ke daerah Irian. Menurut sensus, Irian itu kasus AIDS-nya tertinggi di Indonesia. Ini tentara ketika ditugaskan di Irian, dia di sana jajan atau bahasa kasarnya zina. Untungnya bukan orang Islam, non Muslim. Ketika berzina, dia nggak tahu kalau si perempuan yang dia zinain ini punya penyakit AIDS. Nggak tahu. Pulanglah dia habis tugas. Selesai tugas pulang, berhubungan badan dengan istri yang sahnya. Barang habis berhubungan badan, setelah 3 bulan ini si suaminya ini sakit, diperiksa ternyata kena penyakit AIDS. Si istrinya hamil juga. Setelah 7 bulan mati itu suaminya. Istrinya masih hidup. Kata pihak rumah sakit, ibu kapan berhubungan dengan suami? Beberapa bulan yang lalu disebutin, ibu tolong dicek. Saya khawatir ibu tertular. Dicek, ternyata tertular. Yang berzina suaminya, yang kena penyakit suaminya, bininya kena juga. Lahir tuh. Setelah lahir, anaknya disuruh dicek juga. Ibu tolong dicek anaknya. Setelah dicek, itu anak bayi yang gak punya salah apa-apa, kena penyakit AIDS juga. Dampak psikologisnya apa? Itu anak mau masuk sekolah TK aja susah, ditolak di mana-mana. Padahal penyakit AIDS nggak nular kecuali dengan cara hubungan badan. Tapi jadi masalah apa? Allah hinakan orang itu. Dirinya, keluarganya, bahkan anaknya. Hingga pada akhirnya 3-tiganya meninggal dunia. Jadi wala taqrabuz zina. Zina itu dosa yang dilakukan secara bersembunyi. Kemudian orang yang dihinakan Allah.
dalam kitab Majalis wa Jawahirul Ilmi, itu karangan Ibnu Abdul Bar. Siapa orang yang dihinakan Allah itu? Orang yang suka menentang agama Islam, orang yang suka menghina agama Islam atau agamanya sendiri. Zaman sekarang ini yang menghina agama Islam bukan non-muslim aja, orang Islam sendiri menghina. Itu berarti siapa? Kita lagi nonton, kita lagi lihat tuh orang yang lagi dihinakan oleh Allah. Banyak kan? Yang menghina orang Islam, yang dari Islam, orang Islam itu sendiri, itu siapa? Orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi Sayyidina Umar pernah bilang, kita ini dimuliakan sama Allah dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka dia akan dihinakan. Siapa dia? Berarti apa? Orang yang menghina Islam dari orang Islam itu sendiri, atau mungkin selain Islam, berarti dia itu orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan dosa tidak merasakan lagi yang namanya perbuatan itu dosa. Udah melakukan dosa, nggak terasa, kayak nggak dosa aja, katanya begitu. Berarti apa? Itu lagi dihinakan Allah. Satu contoh, ngebohong, dibilang nanti kalau ada yang datang nyariin bapak, bilang bapak nggak ada. Misalnya anaknya bilang, kan bapak ada nggak kemana-mana, itu dosa. Kata bapaknya, sekali-sekali nggak apa-apa. Itu yang sekali-sekali itu dua dosa dia dapat. Dosa bohong, yang kedua dia menyepelekan Allah. Kenapa? Syariat yang kata Allah bohong itu dosa, dia bilang nggak dosa, itu udah menyepelekan Allah. Ini yang tak sengaja. Orang melakukan dosa, tapi dengan dosanya tidak merasakan perbuatan dosa itu sendiri. Dan yang terakhir, orang yang tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran tidak merasakan rasa takut, ada yang baca Al-Quran tidak merasakan lezatnya bacaan Al-Quran. Itu bisa jadi tanda orang itu sedang dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Padahal ketika orang dibacakan ayat Al-Quran, semakin bertambah imannya, bukan justru tidak tersentuh. Makanya ada yang baca Quran, mau anak kecil, mau siapa, kita dengar di speaker kenceng, dengerin aja walaupun sesaat. Mudah-mudahan itu bisa menyentuh hati kita, menambah keimanan kita. Itu tanda orang yang terakhir, ketika dia mendengar Al-Quran, dia tidak tersentuh dengan bacaan itu, diam aja, gak ada pengaruhnya, asik aja dengan HP-nya. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang israr atau orang yang tidak tersentuh dengan atau bahkan menjauhi dengan ayat-ayat Al-Quran. Wal maqalatu tsaminah wallahu a'lamu bi muradihi. Saya rasa cukup sampai di sini satu makalah kita sampaikan. Insyaallah makalah berikutnya makalah yang ke-8. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat wa lil mu'allimina wa lil masyayikhina wa li asatidatina wa lil awsana bid du'a wa ususan muassis hadzal majlis hadzal masjid wa jami' ahli maqabir hadhil qaryah. Allahumma
العافية واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشى ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.